tinggal rumputnya udah mulai rontok semuanya. Katanya sih ini, Miramar itu akibat Erengel nggak hujan selama 10 tahun. Oh, sampai mengubah tirennya juga ya? Betul, itu sebenarnya tuh Prison, itu cuma bagian-bagian SMB dikit. Oh, Sisanya tuh udah kemakan sama laut. oke. Ada sedikit perubahan ini sepertinya, geografis yang terjadi Betul. antara Miramar dan juga Erengel. Tapi Kan kalau kita jembatannya sama, Pak. iya Kiri kanan. jembatannya sama kiri kanan, cuma kan dari ukuran mapnya aja udah beda banget gitu loh Flo. Kan nggak hujan, berarti Heeh. menurun dong tanahnya. Oke, oh timbul daratan-daratan baru Iya. berarti ya. Oke, masuk akal. Guru geografi gue menangis. Oke, dan ini dia garis pesawat kita untuk di match Miramar kali ini. Torre Ahumada menuju ke arah Valle del Mar. Dan tentunya untuk tim-tim yang turun di Impala, Puerto Paraíso butuh effort dan akan rebutan vehicle di sekitar Los Leones ini. Betul. Ini bakal seru banget sih, Pecah karena sih ini. dengan arah zona ini bakal sangat memperlambat tempo permain tim-tim di sisi kanan. Tapi tampaknya Anthem yang tadi bertempur dengan Ikiar memberebutkan satu kendaraan. Kali ini dimenangkan oleh Ikiar, dan Ikiar bakal langsung cabut meninggalkan Anthem dan berharap tidak ditembak-tembak oleh Anthem. Betul, langsung mengambil angle yang sekiranya tembakan dari Anthem nanti nggak bisa connect ke arah Ikyar. Betul, dan kita bakal pindah ke arah tim SG di Torre Ahumada dan sekitarnya juga, di mana mereka sedang melakukan looting tanpa mendapat gangguan sedikit pun pada game kali ini. Awal-awal yang sedikit membosankan, tapi kalau dilihat dari zonanya, dari arah SG ini jaraknya 2 km, yang berarti harus zona ke arah kiri Oh. bawah. Kiri bawah berarti ya, kiri bawah berarti ke Valle del Mar ya. Harusnya Valle sekitaran del sono. Mar, Cumcer berarti daerah sana. Karena tempatnya Voin sekarang juga masuk ke dalam circle walaupun mereka masih butuh perjalanan yang cukup jauh untuk menuju ke arah Los Leones. Betul, kita bakal lihat ke ini juga. Wait, ini Cumcer kan ya bener ya? Ini daerahnya Cumcer. Ini gereja Ya, Cumcer itu? Ya, Voin tadi mengambil gereja Cumcer. Oke, Onyx tampaknya sedikit tertahan ya pergerakan sejak mereka tadi nggak bisa mendapatkan langsung ke LL. Oke, ini unik banget. Tapi ini bakal pindah ke arah El Pozo kali ini, di mana DGD juga sedang melakukan looting tanpa mendapatkan tabrakan dari tim manapun. So chill aja kalau mainnya untuk tim GD pada game kali ini. Sedangkan DU sedang melakukan looting juga menuju ke arah El Azhar, jadi mereka cukup oke, tapi kendaraannya masih jadi PR untuk tim DU kali ini. Yap, betul. DU masih dalam posisi yang cukup nyaman sejauh ini, belum ada gangguan sama sekali. Bahkan kali ini Miramarnya agak pasif kalau kita bandingkan dengan Miramar sebelumnya. Dengan fight yang begitu intens di awal-awal, mid gamenya juga mereka udah mulai barbar, bahkan tambah barbar lagi. Dan di akhir-akhirnya, di last circle-nya juga cukup barbar untuk Miramar yang pertama di hari ini. Tapi untuk Miramar yang kedua, semua tim benar-benar bermain pasif karena mungkin flight path-nya tidak menguntungkan ke semuanya. Hanya menguntungkan untuk beberapa titik yang ada di arah utara dan yang ada di arah barat. Iya, tapi kalau kita lihat kali ini juga dari pergerakan beberapa tim, tampaknya masih ada beberapa yang melakukan scrapping, pencarian kendaraan juga. Dan hingga menit yang ketiga detik 40 ini belum ada satupun player yang di-knock kali ini ya. Ya, belum ada yang di-knock sama sekali. Kalau kita lihat nih Flo, dari leaderboardnya kayaknya untuk di bagian papan bawah nih yang 16 besar udah nggak ada geser-geseran lagi. Sekarang yang lagi kejar-kejaran itu fokusnya hanya di BTR dan juga EVOS. 364 poin untuk BTR dan 344 poin untuk EVOS Reborn. Iya, tapi kalau kita lihat ini juga dari beberapa poin-poin yang dikumpulkan oleh tim-tim kali ini ya, terlihat EVOS lebih konsisten dibanding BTR di beberapa game terakhir ini. Betul, tapi poinnya BTR juga sedikit demi sedikit naik walaupun EVOS-nya udah mulai mengejar. Betul, ya baik lagi sih, konsistensi dan kalau udah gini udah bukan konsistensi, daya ledak lah kita bilang di 2 game terakhir. Daya ledak, apakah mereka bisa menggedor poin-poin mereka di 2 game terakhir ini? Karena daya ledak buat menggedor. Iya, buat konsisten doang gak cukup 2 game gitu kan. Game terakhir gitu, konsisten, udah gak arti kecil gitu 2 game terakhir. Berarti butuh poin yang bener-bener ngedobrak. Kalau misalkan EVOS ingin ngebalap poinnya BTR. Betul, mereka butuh mendobrak dan BTR perlu menahan poin mereka. Oh, perlu menahan pintu yang didobrak sama EVOS. Betul, karena untuk 2 game terakhir udah telat konsisten. Kemana aja lu 3 minggu terakhir. Betul, dan ini bener-bener pertarungan tentunya. Kayaknya ya, ini feeling gua. Tapi kayaknya udah pasti. Antara EVOS berangkat ke Southeast Asia-nya itu ada di peringkat pertama regular season atau dapat operan slot dari BTR. Pak, itu udah jelas Pak. Nggak salah, tapi ngeselin gitu jawabannya.
Ya mau gimana? Soalnya EVOS kan sekarang di posisi kedua. Bedanya sama GD itu lumayan. 344 ke 294. Untuk 2 match, gua rasa ini poin nggak akan kekejar. Harusnya. Harusnya nggak akan kekejar. Iya, tapi ya bener sih, bener-bener. Tapi masa iya sih EVOS nggak ingin kerja keras untuk jadi posisi pertamanya? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, pasti semuanya ingin lolos dengan maksimal tenaga mereka. Karena balik lagi sih, semua tim di sini bertanding nggak cuma untuk lolos, nggak cuma untuk aman ke grand final, tapi pasti pengen membuat peringkat mereka setinggi-tinggi mungkin. Ya, itu dia. Karena poin-poin yang mereka dapatkan adalah bisa dibilang kapabilitas mereka, kemampuan mereka, powernya mereka juga sebagai pembuktian bahwa mereka sudah beradaptasi dan juga sudah melakukan beberapa evaluasi yang penting dari hari pertama hingga saat ini. Morp ya sudah mulai mengetahui pergerakan dari BTR Red Alliance ya. Dari Bigetron Red Alliance, BTR RA tidak hanya dipantau, bahkan ada open fire dari seorang Zabrol. Betul, langsung diberi tembakan panas juga, tapi kita lihat kali ini ya dari tim Morph. Mereka merupakan tim yang mengerikan. Di Sunhawk mereka berani menabrak bootcamp. Di beberapa map sebelumnya mereka bermain sangat-sangat galak, dan menurut gua di sini dari tim Morph perlu diwaspadai sih. Perlu sangat diwaspadai, jangan sampai mereka lepas dan main super agresif, karena terbukti di game Irenggal dia ya mereka dapetin 14 kill segame. Dan itu nggak nyampe habis gamenya. Mereka tumbang di akhir-akhir. Betul, tapi kalau dilihat-lihat nih, dari BTR sudah meninggalkan PKD dan tadi mapnya udah kebuka. Ternyata LL yang menjadi tengah dari circle yang pertama. Flow bukan ke arah Valle Delmar, bukan ke arah Prison yang ada di bawah, tapi sedikit menuju ke arah kanan. Bukan sedikit sih Pas, emang kanan bawah sih kayaknya. Oke. Emang kanan bawah. Emang kanan bawah berarti, dan BTR seperti biasa mereka mengamankan gudang dewa yang sudah mulai rusak ini. Sudah mulai ditempati oleh Red Alliance dan cukup dekat dengan Onyx. Onyx gak bergerak terlalu jauh dan ada bagian dikendarai oleh seorang Ryzen. Belum ada tembakan dari seorang Bintang, hanya sekedar informasi yang didapatkan oleh Bintang. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim Onyx ya, mereka masih bertahan juga di bagian yang cukup oke, di bagian LL. Mereka mengambil apartemen yang tinggi tapi nggak masuk ke center. Mereka masih menjaga ujung dari LL yang menahan tim-tim lain masuk dengan bebas. Ini kayaknya semua pemain dari Onyx nge-split deh. Yang di bagian kiri buat ngelihat ke gudang bawah itu ada 2 pemain. Terus yang di apartemen biru 1, bahkan Raffi ngejaga angle yang nantinya bisa datang dari arah Impala. Betul, menghindari jepitan dari tim-tim lain di awal-awal. Jadi dari tim Onyx melakukan setup yang cukup lebar di awal permainan kali ini. Tapi lihat dari tim Onyx ya, Bintang gak punya healing sama sekali, cuma boosting 1. Betul, tapi setidaknya Vest dan juga helmnya udah level 2 lah. Iya, Kalau buat nahan tembakan masih oke lah, cukup oke lah untuk di awal-awal. Cuma kalau sampai kena tembak dia, langsung gitu ya, dia bakal bonyok karena nggak punya healing untuk menutupi damage yang diterima. Oke, dan sudah ada follow up dari Raffi ke arah Bintang. Apartemen biru dikuasai oleh 2 pemain dari Onyx saat ini. RRQ juga sudah mulai melakukan pergerakan. Tayonya nggak ada power buat naik, dan di bagian high groundnya gue melihat ada warna kuning, itu Aura ternyata. Satu pemain mereka dari Aura yang sudah menunggu dan siap menyambut kedatangan dari tim RRQ. Sudah mulai dipantau oleh No Mercy. Ada follow up juga di bagian belakang. 2 pemain lainnya siap sedia untuk memberikan bantuan ke No Mercy. Inilah Bandita ya harusnya? Ya, ini di bagian atasnya. Oke, kita bakal lihat dari tim Di RRQ. atasnya LL. Mereka cukup waspada, mereka parkir mobilnya agak di bawah. Jangan langsung naik ke atas, takutnya ditembaki oleh tim-tim yang berada di lebih tinggi lagi high groundnya. Iya, tapi ada satu pemain dari RRQ yang udah nge-flank ke sebelah kanan. Tadi bahkan langsung di follow up dengan 2 pemain, bahkan 3 pemain RRQ yang lainnya langsung melakukan follow up. Warung yang bertugas di bagian belakang ini yang paling riskan sih. Ketika ada rotasi ke sebelah kanan dan ada tim yang memantau, yang paling beresiko adalah satu pemain yang ada di belakang. Betul, karena orang terakhir biasanya menjadi inceran dari tim yang lagi menunggu. Karena orang pertama kan ada orang kelewat orang yang pertama. Oke. Yang kedua, nggak efektif. Oke. 3 tembak nggak kena. Orang keempat, orang terakhir sampai meledak. Ya lu mikir lah, 3 orang lainnya udah maju. Kalau lu nembakin yang di belakang, akan sedikit kemungkinannya buat 3 yang di depan balik lagi untuk nolongin. Betul. Tapi kalau orang ke depan nih meledak dor, yang 3 kan langsung mundur. Udah pasukan siap mati pokoknya yang ada di bagian belakang tuh. Betul. Makanya balik lagi, biasa orang ke belakang itu memastikan informasi angle shotnya di mana aja. Ya. Apakah gue perlu menghindar atau gue stay untuk menipu mereka? Betul sekali, dan di tengah-tengah rotasi di mana Circle juga menuju ke arah utara meninggalkan Puerto Paraiso. Cuma Cera juga sudah mulai ditinggalkan untuk Circle yang pertama. Kali ini bagian utara daerah Graveyard Pekado menjadi area yang kosong, bahkan lempengan yang bisa kita bilang tempatnya BTR. Mangkuk yang ada di kanan Pekado nggak diambil sama BTR, ditinggalkan.
Malah Erki dan Aura yang mengambilnya. Betul, bahkan ada Morp dan juga GD yang sudah cukup dekat dengan lempengan tersebut. Oh sorry, dengan mangkuk tersebut. Betul, tapi kita lihat kali ini juga dari tim EVOS yang mereka bermain dengan cukup agresif. Mereka juga sudah menusuk area circle, tapi mereka bakal bertemu dengan tim GD dan juga Morph kalau mereka langsung masuk ke ujung, masuk lebih dalam lagi. Oke, pelanan pasti Audrey datang ke pertahanan dari Toms. Tidak ditembak dan tidak dicek oleh Audrey. Toms berdiam diri, tidak menimbulkan step. Satu mobil kembali lewat, dua mobil kembali lewat. Tapi lagi-lagi tidak ada tembakan dari Toms. Dibiarkan lewat begitu saja 3 vehicle milik Eagle 365. Betul, kita bakal kayaknya oh, juga oh, straight down. Dari seorang Toms menuju seorang Jaspe, cuma belum bisa menumbangkan lawannya. Sayang sekali tadi Toms hampir mendapatkan satu korban, tapi hampir tidak pernahlah cukup. Betul, kata-kata hampir itu tidak akan pernah cukup untuk mengejar poin-poin, mengejar damage yang bisa mereka berikan di match yang mereka lewati. Bahkan kali ini Eagle sudah mulai kembali rotasi lagi, nggak ada checkpoint untuk mereka, lewatin semuanya gitu aja. Mereka lebih milih untuk bermain objektif untuk langsung menuju ke bagian circle. Betul, dan kita bakal lihat dari Eagle 365 bakal langsung pindah posisi juga. Bakal pindah menuju ke lebih center lagi, tapi di lain sisi dari Powerpunk menemukan kepala seorang Liquid dengan tembakan car yang langsung menumbangkan Liquid ke arah tanah panas Miramar kali ini. Tampaknya high ground yang dipegang oleh Onyx cukup membuat BTR kerepotan kali ini. Yap, sangat kerepotan posisi setup yang dilakukan oleh Onyx. Udah ngelihat satu orang bakal di-tap begitu saja. Kena tuh. Tapi bukan Luxi yang kena, malah Liquid yang kena dari arah yang lain. Bukan ditembak sama Powerpunk dari itu. Nggak, tadi emang Powerpunk udah tumbangin Liquid sebelumnya. Oke. Udah di headshot. Oke, ini berbahaya. Dinosaurus sampai masuk dalam pertahanan seorang Misery dan Dinosaurus hampir ditumbangkan oleh seorang Misery dan tampaknya Geek bakal tarik mundur, pindah posisi lagi. Oke, dan Misery yang dari arah belakang menembak korban berikutnya. Ada Kato yang terlihat namun belum ada damage yang masuk ke arah pemain-pemain dari Geek yang begitu banyak lewat di sekitar mereka. Menuju ke bagian high ground ada Rocky yang menunggu tapi kali ini kendaraannya kembali. Banting setir mencari tempat yang lebih aman karena ada beberapa bunyi tembakan dari bukit tersebut. Habis ketembak di kota, pindah posisi, pindah lagi. Kali ini dan tampaknya circle pun sudah pindah. Geek Fam ada di mana, Geek Fam? Geek Di bagian bawah harus Fam di masuk bawah. zona lagi. Dia muternya jauh banget ini. Dia bisa aja muterin bawah tuh, ngelewatin LL-nya, ngambil Pekado, lalu menuju ke arah graveyard. Graveyardnya kosong banget. Betul, ini bener kosong banget dan menurut gua rugi dari tim SG, rugi dari tim RQ nggak stay di daerah graveyard ketika mereka keluar. Bahkan rugi untuk tim Aura karena mereka turun di San Martin, harusnya enak banget di ujung graveyard. Betul, tapi dilepas begitu aja karena dari Aura mereka lebih memilih untuk bermain aman dan wow, Just Space dapetin satu kepala dari boom, Ikiarnya tumbang. Iya, tembakan luar biasa besaran Jaspe kali ini ya. Tapi kita bakal lihat seorang Tonbit juga ditumbangkan sama Belva. Tampaknya boom benar-benar dikunci oleh Eagle 365 dari posisi open field yang begitu berbahaya kali ini. Oke, masih bisa diselamatkan sebenarnya posisi dari Ikiar. Tinggal bagaimana Fokker melakukan setup, tapi dari Eagle mereka juga sudah mulai melakukan pergerakan sepertinya bakal memotong pergerakan dari Bumi Sports. 2 vehicle, 3 vehicle sudah mulai bergerak dan semakin dekat dengan boom, tapi baginya sedikit melakukan backflip dan ada tembakan juga dari seorang Audrey mendapatkan satu, namun bagi dari Anthem sudah mulai berasap, akan dipush Anthem ke arah lempengan sebelah kanan, sudah mulai terpush dan Belva juga sudah mulai melakukan follow up. Hijrah lari ngibrit ke bagian pohon dan berhasil lewat, masih cukup aman dan Ponbit tidak bisa diselamatkan kembali. Hijrah meninggalkan rekannya di bagian belakang. Audrey mendapatkan first blood-nya ke arah boom dan itu dia boom. Dipulangkan di urutan ke-16. Setup dari Eagle benar-benar rapi. Menjepit serigalanya supaya nggak bisa bergerak kemana-mana. Tapi Onyx akan close combat dengan Red Aliens di mana 2 pemain sudah mulai touchdown di bagian luar dari broken wall-nya. Nick ada di bagian gudang sementara Bigetron masih melakukan setup. Betul, lempar bom dilontarkan juga oleh tim BTR dan juga arah tim Onyx, tapi Onyx memegang kendali atas broken wall yang membuat mereka bisa bergerak lebih luas ketimbang tim BTR yang masuk dalam bangunan-bangunannya. Kalau sampai Onyx bisa menokkan anggota BTR, ini bakal jadi keunggulan yang sangat besar secara jumlah dan secara posisi dari tim Onyx. Yes, Bintang sudah ada di barisan kanan kali ini di bagian broken di arah luar dari broken wall-nya. Sudah mulai dilemparkan nade-nya menuju ke arah Zux, apakah bakal connect, tapi di sisi lain Geek sedang berperang dengan Void di mana pemain Void hanya menyisakan 1 pemain saja.
Geek mendapatkan 3 poin kill dari arah Void. Tapi kita bakal fokuskan ke arah Onyx dan juga Red Aliens yang kali ini sedang memperebutkan sebuah compound. Betul, kita bakal lihat tim Onyx tampaknya sudah mulai mepet ke arah tim BTR. Nah, ini bakal jadi clash di antara dua tim kali ini. Sementara waktu beberapa tim sedang rotasi di sekeliling area ini dan mungkin kalau mereka sedang lengkap berempat melihat ada yang kenok-kenokan dalam bangunan mungkin bisa di third party oleh tim-tim lain karena dekat dengan posisi mereka. Ada satu tim lain tampaknya itu EVOS kayaknya yang lagi memantau fight antara Onyx dan juga BTR. Wow, jadi third party emang paling enak ya. Ada 2 tim lagi di sekitar sini yang ada di bagian luar dari compound yang sedang diperebutkan oleh Onyx dan juga Red Aliens. Liquid masih bertahan di dalam mobilnya. Itu di dalam mobil kan Liquid? Di dalam mobil ya, dia menggunakan mobil untuk coba memperluas vision dan benar saja Eva sudah mulai mendengarnya. Ada ledakan dan mulai mendekat ke arah compound ini. Ini yang paling dirugiin sebenarnya Onyx kalau misalkan EVOS join the fight. Posisinya BTR itu nggak ketembak sama sekali dan terbukti begitu saja di mana satu pemain dari Onyx langsung diamankan power punk. Tersungkur begitu saja dan ada tembakan counter dari Nick ke arah EVOS masih belum bisa mendapatkan trade knock sama sekali. Kali ini Onyx terjebak di bagian dalam, bahkan 2 pemain dari Onyx sudah mulai diamankan. Microbet touchdown di bagian luar dari broken wall-nya. Ini membuat Bigetron semakin percaya diri untuk melakukan fight ke arah tim Onyx. Ryzen sudah keluar dari bangunan birunya, sementara Liquid juga sudah mulai masuk menuju ke bagian gudangnya dan ada KF yang touchdown juga ke dalam gudang ini. Ini bakal chaos banget, dilempar molotov, dibakar hidup-hidup begitu aja. Power Punk-nya masih terjebak di arah broken wall. Raffi sudah mulai berkumpul dan ada molotov yang dilemparkan ke bagian dalam. EVOS join the fight. 2 pemain mereka sudah touchdown di compound ini. Betul, kita bakal dari tim EVOS tampaknya pengen mengambil keuntungan dari fight yang terjadi kali ini. Tapi dari BTR pengen coba menghindari fight yang mereka masuk dalam kendaraan dan langsung back off ke belakang ke broken wall. Apakah mereka bakal kabur ataukah mereka bakal coba join the fight juga? Di flank lagi. Flank Di flank lagi sama KF ngeflank. dan Microboy juga sudah naik ke arah baginya. Kayaknya nggak jadi ngeflank deh. Mau dipotong flow rotasinya. Iya, ini mau dipotong dan Bigetron juga langsung berpindah tempat. Mungkin ya wajar karena ini tempat udah ditinggalin sama zona. Makanya Bigetron dan juga EVOS lebih memilih untuk menghindari compound tersebut. Bahkan mereka ingin cepet-cepetan untuk masuk ke dalam zona duluan. Tapi tepat sebelah mereka ada Morph, ada RRQ yang bakal join the fight. Kalau sampai tim EVOS ataupun Onyx ataupun BTR fight di ujung-ujung tebing ini. Oke, apakah akan chaos lagi seperti Miramar sebelumnya? Oke, kita bakal lihat Bigetron kali ini. nih sudah mulai berkumpul, RRQ sudah mulai berkumpul, bahkan lihat ruang yang dipunya oleh Morph tidak terlalu luas, mereka hanya mempunyai 1 gundukan tipis di sini. Betul, RRQ meninggalkan high ground mereka dan tampaknya di belakang mereka ada tim BTR yang mungkin bakal join the fight. Eagle 305 kehilangan seorang Just Space, tapi di sekeliling zona kali ini bakal terjadi fight yang cukup besar. Spray down dari seorang Nerpeko, hampir menemukan seorang Hoki tapi belum bisa mengembangkan secara utuh kali ini. Smoke mulai set up dan di atasnya tim RRQ dan juga Morph ada BTR yang mungkin bakal mengambil keuntungan terbesar dari fight 2 tim ini. Oke, bakal dilemparkan lagi netsnya ke arah sebelah kiri dan ternyata Void dipulangkan di urutan ke-15. Ada 1 tim lagi, Scarlet Gaming juga dipulangkan di urutan ke-14. 2 tim pulang hampir di waktu yang bersamaan, tapi Bigetron bakal langsung tabrak menuju ke arah Geek Fam. Kali ini Luxi berada di barisan paling depan dengan menggunakan Meradonya. Touchdown langsung, bahkan Morph juga join to the fight menuju ke arah sebelah kanan. 2 fight di arah 2 titik yang berbeda dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan Dinosaurus berhasil diamankan, dirantai sama Red Aliens kali ini. Alvirlo pun tersungkur dipulangkan menuju ke arah lobby. Geek hanya menyisakan Kato yang masih bersembunyi di balik 1 pohon dan juga di tengah-tengah dari smoke. 2 pemain dari Red Aliens langsung nge-push menuju ke arah Kato. Terlihat dengkulnya dan Geek dipulangkan di urutan ke-13. Betul, dari BTR langsung melihat bahwa tim yang sedang kondisi lumayan pincang dan tampaknya dari Morph juga pengen coba mentumbangkan tim BTR. Tampaknya di belakang juga ada 1 tim yang join the fight, yaitu tim Onyx, tapi hanya menyisakan satu member lagi, Raffi seorang diri kali Betul, ini. 1 playernya knock di belakang ditinggalkan oleh seorang Raffi, bahkan Bobs akan melakukan peperangan juga. Victim dan juga Takai sudah mulai bertemu. Kali ini Morph berada di tempat yang tidak terlalu nyaman karena mereka tersandwich oleh 2 tim. Kanan mereka RRQ, kiri mereka ada Red Aliens, bahkan belakang mereka ada tim lain juga. Ada Aura di belakangnya Morph. 1 orang tumbang, Summer tersungkur, lemas, letih, lesu ditembak oleh Rosesi dari tim Aura dan Onyx. Gak bisa bertahan lama, berada di urutan ke-12 dan lemparan H-nya kali ini semakin mendekat. Namun Ryzen HP-nya benar-benar low, harus healing dan 2 pemain Red Aliens akan melakukan follow up dari bagian belakang. Oh, dan Morph masuk ke zona. Ini berarti BTR bakal nge-push ke arah tim Morph. Tapi di belakangnya BTR juga ada tim EVOS yang mungkin sedang memantau, sedang menunggu, sedang berharap
chance mereka datang kali ini. Oh, ada tembakan dari Ryzen, mendapatkan satu orang, tukulnya tumbang, Morp dipulangkan sepertinya, Summer dan juga Zabrol sudah terkena efek ledakan dan hanya menyisakan seorang Hoki bocil kematian. Ada lemparan molotov yang gagal dari Red Aliens kali ini. Hoki bertahan seorang diri, bakal langsung melakukan lean pick, hampir mendapatkan satu. Luxi low HP, hanya menyisakan Ryzen dan juga Zuxi di sebelah kanan dan juga kiri. Ryzen masih mencari momen dan sepertinya Morp sudah tidak bisa bertahan lagi karena GD ikutan perang juga. Betul, tampaknya GD menembak dari jarak jauh dan langsung menggunakan M24 untuk menumbangkan tim Morph. Tapi tampaknya dari BTR bertemu dengan teman lagi ada BFD yang pengen juga mengambil ujung circle-nya. Langsung masuk ke dalam area pertempuran mengganggu mereka. Yes, betul banget. Kali ini KF-nya terlihat di-tapping oleh seorang Luxi dan one down dari tim EVOS. Harus diselamatkan namun mereka terjebak karena Blue Zone juga sudah mulai menghimpit Bonafide. Masih berada di bagian lempengan yang berbeda. Tapping lagi mendapatkan poin tambahan dan lihat Red Aliens 8 poin kill di menit ke-20. Sekaligus juga mereka menumbangkan tim EVOS yang berarti tim EVOS tidak menambahkan poin lagi pada ronde kali ini. Betul sekali, sementara DU kali ini yang memarkirkan baginya dengan sangat unik. Ini perfect forting. Sebagai fortingan. Betul, sebagai Tapi fortingan itu kalau bagi yang perfect. Mau dipakai lagi pusing. Itu baginya bisa miring kayak gitu, gue gak ngerti cara markirinnya gimana. Tapi itu setup forting yang bagus banget dari tim DU. Betul. Uni bertahan seorang diri dari tim DU kali ini yang sudah mulai melakukan split karena DU menyisakan 2 pemain saja. Luxi juga sudah mulai dipantau kali ini. RRQ sudah mendapatkan 2 poin kill. Itu kayaknya render dari Peko dan nembak ke arah Luxi. Betul, kita bakal lihat dari tim RRQ kali ini harus bertahan kali ini dengan 3 anggota mereka BTR. Juga dengan kondisi tinggal 2 member. Tapi mereka sedikit kesulitan untuk menyelamatkan seorang Zuxi. Ada Peko kenok juga kali ini oleh seorang Luxi yang menembak dari jarak jauh, lemparan Molly. Ini juga tumpukan ke arah Naider tapi belum sampai mengenai 2 pemain dari RRQ sekaligus. RRQ punya shake satu tuh. Warung yang punya angle bagus untuk nge-backup 2 pemain RRQ yang ada di bagian depannya. Glacier yang perih banget, biru-biru walaupun ada threat, tapi itu benar-benar mengagetkan untuk seorang Peko, dan Peko dipulangkan karena ada tembakan dari sisi yang lain. Sepertinya GD lagi dan lagi menjadi third party, langsung dipush oleh Warung tanpa berpikir panjang bersamaan dengan seorang Luxi. Sama-sama touchdown di tempat yang tidak terlalu jauh kali ini, dan sepertinya Liquid tidak akan bisa diselamatkan karena penyelamatan dari pemain terakhir BTR dari Luxi dipotong oleh Warung. Betul, Warung langsung menghalangi seorang Luxi dan tampaknya Naider menemukan Luxi juga di jarak yang jauh dari lemparan bomnya on point. Oke, sudah dipulangkan sepertinya Red Aliens ke arah lobby, tapi kill yang mereka kumpulkan begitu banyak. Kali ini Hans for You masih berduaan bermain di bibir zona bertemu dengan tim Aura dan juga tim Victim di bagian gereja bawahnya. Tapi kali ini Victim Miseri berhasil mendapatkan Jayden yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Victim akan mengganggu rotasi dari tim Aura. Jexi sudah mengeluarkan smoke-nya, wall smoke, 2 smoke, 3 smoke sudah dikeluarkan oleh seorang Jexi. Perlahanan pasti bakal bergerak dan keluar dari arah graveyard. Betul, Takai tinggal misalkan 1 member lagi, tapi GD mendapatkan compound, mendapatkan tempat ternak juga dalam circle kita yang ke-7. Ini berarti GD harusnya bisa mendominasi pada ronde kali ini. Dewanya juga pulang di posisi ke-7 membawa 1 poin kill, 3 poin total. Men, tiba-tiba tinggal 6 tim, tinggal Bonafide, tinggal Bonafide, GD, RRQ, Takai, Aura dan juga Victim. Gue suka banget Miramar, sumpah. Sumpah, entah Seru kenapa banget ya. Miramar hari ini itu nggak lu prediksi tiba-tiba, kok tinggal 6. Biasa kan Miramar kan 4. ya gitu-gitu aja gitu kan. Iya. Tiba-tiba ini Miramar bener-bener seru banget. Nggak masuk dugaan gue kalau Miramar kali ini on point, bener-bener fight semua terjadi dan fight-nya rapi banget dari semua tim. Itu yang gue suka, men. Kalau semua tim tuh udah berpikir dengan nothing tulus, do the best aja, nggak usah terlalu mikirin placement yang mereka kumpulin, tapi tunjukkan yang terbaik. Itulah hasil yang kita lihat sekarang karena mereka sudah menunjukkan hal-hal yang terbaik untuk di match-match akhir di perolehan Super Weekend kali ini. Dan kita fokuskan kembali back to the beat. Back to the game. Oke, Victim yang sudah mulai melihat keberadaan dari Jexi masih tertutup dengan adanya wall smoke yang dibuat oleh Victim. Di kiri mereka ada Bonafide, nggak bisa terlalu leluasa kalau misalkan mereka naik akan diintip dari arah kiri, sementara Aura akan bergerak seiringan dengan pergerakan Blue Zone dan Bots dari Bonafide mendapatkan 1 pemain dari Victim. Bobsnya tersungkur bertemu dengan Bots, kali ini hanya Miseri yang tersisa dan itu dia control angle yang tidak dilepas oleh Bots membuat Victim tidak berkutik dan dipulangkan di urutan Betul, tapi ke-6. Aura dan bahaya juga karena bakal bertemu dengan tim kiri dan nampaknya Aura dipulangkan juga kali ini. Tampaknya tinggal 3 tim tersisa dan Takai bertahan hingga top 3 kali ini. Betul, RRQ hanya membawa 4 kill dengan placementnya berarti 10 ya? 8. 8. 8, berarti ada 12 total poin yang dibawa pulang oleh tim RRQ. Sementara Bonafide yang masih utuh dengan 4 pemain mereka akan bertarung dengan tim GD dengan 4 lawan 4. Gue yakin Zai akan melakukan healing di luar zona. Ini pertempuran full antara Bonafide dan juga tim Takai kah? Gue rasa enggak.
Gua kira Zai-nya bakal fokus untuk healing dan nggak ngasih poin tambahan ke tim-tim yang tersisa. Kayaknya udah habis deh, udah habis. Ini pengen coba untuk mengganggu fightnya. Siapa Nothing tahu tulus. ada kill masuk tambahan. Betul, udah percobaan terakhir tadi dari Zai. Nice try banget untuk Zai-nya. Tapi kita kembali ke arah dua tim yang tersisa. Molotov dilemparkan, gak ada yang connect ke arah tim dari Bonafide. Sementara GD masih mengatur ritme permainannya. Satu orang bakal menjaga di bagian belakang. Nichil ngeflank cukup jauh. Dia mengambil lempengan yang paling jauh untuk mendapatkan backline dari tim Bonafide. Sudah mulai ngeflank menuju ke arah sebelah kiri. Ada lemparan nades, gak connect sama sekali. Nichil mengganti smoke, mengganti for you. scope-nya tadi. Dan Hunt for You sudah menerima cicilan damage yang begitu besar. Kali ini Booms terkena cicilan damage yang begitu banyak. Bahkan memaksa Booms harus mundur kembali ke arah belakang. Tapi ada spray through the smoke dari seorang Nichil. Namun masih ada backup dari Hunt for You. Tembakan yang begitu pedas dari seorang Nichil. Hampir menumbangkan seorang Hunt for You. Betul, kita lihat dari tim GD bahkan sudah menyebar. Satu orang di jarak jauh, Star mengambil sisi luar dari posisi BFD. Langsung menerobos juga dan melakukan pergerakan agresif dan daybot. Dengan distraction yang dibuat oleh Star. Langsung menumbangkan satu player dari tim BFD. Nichil jagain 2, 3 member lain langsung makanin Hunt for You yang udah kena kali ini. Betul, udah gak bisa gerak kemana-mana lagi. Kali ini GD mengurung posisi dari Bonafide. King Kongnya sudah mulai terhimpit oleh dinosaurus yang udah mulai nge-push. Kali ini Nichil bahkan masih bisa berdansa dan mendapatkan kesempatan untuk naik mat. Kali ini 2 pick menuju ke arah Nox, tapi Nox masih bisa bertahan. Close combat terjadi, Booms mendapatkan korban berikutnya. Hanya tinggal bots yang tersisa di bagian lower ground kali ini. Pelan dan pasti sudah mulai keluar. Miss the moment ternyata untuk seorang Booms dari tim GD, dan GD masih bisa mengontrol fight ini. Winner chicken dinner untuk GDSS Dogma Kids. Yes, lagi-lagi WWCD kedua pada hari ini dengan total kill